selesai kuliah nih lanjut deh ke latihan. Iya. Sebenarnya capek nggak sih Kak? Jadi buat kamu yang penasaran nih gimana jalanin kuliah dan ngejalanin sebagai atlet sepak bola juga. Pilih sebagai mahasiswa itu karena kan mungkin untuk sanggup di masa depan ya. Kembali lagi ke awal karena tujuan saya suka bukan dijadikan beban, jadi ya enjoy aja enjoy. Ya, jadi untuk tantangan terbesar dalam posisi kakak tersebut jadi striker itu apa? Mencetak gol karena itu tanggung jawab yang sangat besar sebagai striker. Posisi kakak itu di dalam tim itu penting nggak sih? Kalau penting ya alhamdulillah selalu menjadi pilihan utama di Banjarmasin ini. Pertama ke Bali bermain di Piala Menpora, kemudian di Blitar Piala Suratin, kemudian lagi ada di Banten dan ada di Palembang, kemudian ada di kemarin terakhir di Lampung. Maaf juga nih Kak, dalam postingan kakak juga ada cedera ya pas kayak di pertandingan. Betul waktu pertandingan. Boleh diceritain Kakak? Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami yaitu podcast bisnis digital. Jadi di sini kami bakalan ngundang bintang tamu nih dari mahasiswa Poliban sekaligus juga berprofesi sebagai atlet sepak bola. Jadi di dalam tema ini kami juga bakalan sharing-sharing lah seperti kayak inspiratifnya sebagai atlet dan sebagai mahasiswa. Oke, jadi buat kamu yang penasaran nih gimana jalanin kuliah dan ngejalanin sebagai atlet sepak bola juga, kita bakalan sharing dari Kak Arona. Silakan Kak Arona untuk perkenalan dulu. Oke, let's go. Saya Ahmad Rona Fatahillah dari jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Informatika dan semester 5. Oke, jadi kita sharing pertama dulu nih Kak. Misalnya kayak awal-awal terjun sebagai atlet dan mahasiswa itu bagaimana? Awal terjun sih karena saya suka bermain sepak bola dari kecil ya. Dari umur mungkin dari 5-6 tahun saya sudah sangat suka dengan namanya bermain sepak bola itu. Dan mungkin dari awalnya mungkin dari kelas 1 SMP ya, SMTS, saya MTS Mula Warman. Saya memasuki sekolah sepak bola atau SSB di stadion SKB di Mula Warman tersebut dengan nama SSB-nya Tunas Inti. Baik, tapi sebelum kakak menjadi mahasiswa tersebut kan ada pilihan tuh ya, kayak pengen fokus ke atlet aja atau sebagai mahasiswa. Tapi dari Karona sendiri ya, kan kakak sebagai dua posisi juga, sebagai mahasiswa dan sebagai atlet, itu bagaimana Kak? Memilih sebagai mahasiswa itu dikarenakan mungkin untuk sanggup di masa depan ya, di masa depan untuk sebagai pegangan lah istilahnya. Jadi waktu saya setelah lulus dari SMA, saya diberikan mungkin pelatih futsal memberikan saya pilihan. Pertama ada di Timik Banjarbaru dan kemudian ada Poliban. Dan keduanya sama-sama memberikan benefit yang sama lah istilahnya, yaitu beasiswa yang mungkin sangat baik untuk saya dalam menjalani sepak bola dan menjadi mahasiswa. Berarti Karona ini juga dapat beasiswa guys, tapi juga sekaligus jadi atlet juga. Jadi dua profesi nih, keren sekali. Jadi mau tanya-tanya juga nih Kak, penasaran juga sih bagaimana sih kakak ngatur waktu, kayak misalkan ada jadwal latihan ya, terus juga ada juga ngerjain tugas untuk sebagai mahasiswa tadi, itu gimana kakak ngatur waktunya? Mungkin karena ini sepak bola ya, saya sering atau kebanyakan latihan itu di sore hari. Dan kebetulan di teknik informatika ini saya kelasnya itu pagi terus sampai siang. Jadi saya mungkin pulang dari kuliah saya sudah membawa tas sepatu bola, baju bola dan kaos kakinya lengkap. Jadi setelah saya kuliah saya langsung pergi ke lapangan latihan tersebut. Oh, berarti prepare-nya udah dari rumah. Jadi misalnya udah selesai kuliah nih lanjut deh ke latihan. Iya. Sebenarnya capek nggak sih Kak? Kalau capek sih capek ya, karena ini menjalani dua kehidupan yang berbeda. Betul. Dari olahraga ke pelajaran.
Jadi mungkin karena saya kembali lagi ke awal, karena tujuan saya suka bukan dijadikan beban, jadi Betul. ya enjoy aja, enjoy. Ya, tapi tetap konsisten ya. Jadi bisa ngatur waktunya sebagai mahasiswa dan sebagai atlet. Tapi untuk posisi kakak itu di dalam tim itu penting nggak sih? Kalau penting ya alhamdulillah selalu menjadi pilihan utama di Banjarmasin ini, dan posisinya saya sebagai striker atau penyerang depan. Oh, berarti itu kakak pantas saja sih harus konsisten ya, habis dari kayak kuliah lanjut lagi buat latihan supaya juga latihannya bakalan dicatat kan ya kak ya. Betul. Jadi untuk tantangan terbesar dalam posisi kakak tersebut jadi striker itu apa kak? Mungkin tantangan terbesarnya itu yaitu mencetak gol, karena itu tanggung jawab yang sangat besar sebagai striker. Karena striker ini jarang ya dapat bola, tetapi saat mendapatkan bola itu diharuskan untuk bisa mencetak gol. Berarti skill kakak ini sebagai striker itu apa yang dikuasain sih? Kalau skill ya mungkin insting untuk mencetak golnya, dan ketenangan dalam berpikir untuk mengambil keputusan yang tepat di waktu yang cepat. Oh, berarti itu juga ada kerja sama tim juga. Betul. Ya kayak. Oke. Aku lihat juga nih ya dari Instagram Karona sendiri banyak banget guys kayak menang pertandingan dan juga kayak banyak juga kayak sampai keluar daerah ya kak ya. Alhamdulillah. Iya, sampai luar kota. Betul sekali guys. Bisa dong di sharing-sharing pengalaman tersebut. Mungkin kalau keluar kota saya sudah pernah pertama ke Bali bermain di Piala Menpora, kemudian di Blitar Piala Suratin, kemudian lagi ada di Banten dan ada di Palembang, kemudian ada di kemarin di Lampung. Oh, di Lampung. Dan itu kakak juga menang kakak? Yang menang di nasional itu cuma satu, yaitu di Palembang sebagai juara satu nasional. Wow, nasional guys. Alhamdulillah. Terus? Kemudian kebanyakan ya kalah kan karena mungkin kurang latihan lebih keras lagi. Nah, tapi sebenarnya ya kak, kalau sudah sampai luar daerah tersebut merupakan sebuah pencapaian gak sih? Kan itu juga lolos ya sampai kita keluar daerah. Itu tuh sebenarnya untuk kayak landing kayak gitu tuh deg-degan gak sih kak? Kalau deg-degan sih enggak ya, karena mungkin intensitas itu yang aku cari sebagai pemain sepak bola, karena saya suka dengan intensitas itu. Jadi tidak deg-degan lah. Jadi ya jalanin aja, tapi ya pasti ada deg-degannya, tapi Ya. ya suka nih kayak jadi kayak tandingan buat diri sendiri juga. Kayak pengalaman baru juga, apalagi sampai luar daerah guys. Maaf juga nih kak, dalam postingan kakak juga ada cedera ya pas kayak ngalamin pas di pertandingan. Betul, waktu pertandingan. Boleh diceritain kakak? Mungkin awalnya itu ya, saya dari Pangkalan Bun, bermain di Pangkalan Bun, dipanggil orang lah istilahnya bermain di sana. Kemudian saya balik ke sini setelah pertandingan tersebut, kemudian langsung bermain. Jadi istilahnya kecapean lah. Jadi saat kecapean tersebut, kaki saya, otot-otot saya ini tidak bisa menahannya lagi lah. Jadi saya paksa terus, kemudian terjadilah cedera tersebut. Dan ini bisa dibilang cedera yang terparah lah sebagai atlet sepak bola. Karena harus menjalani adanya operasi dan harus ya berhentilah 1 tahun minimal. Oh, 1 tahun, berarti kakak rest dari semua kegiatan olahraga dengan fisioterapis. Jadi 1 tahun itu harus fisioterapis yang profesional, jadi kita bisa dipantau terus perkembangannya. Berarti dalam kayak pas kemarin itu cedera, pasti dari kakak Rona sendiri pun pasti ngalamin sedih ya? Pastilah, nggak bisa kan setiap hari kan main bola terus, jadi tiba-tiba nggak bisa main bola kan, jadi gimana gitu rasanya. Iya, paling berat pasti di mental kakak sih ya. Iya, tiba-tiba dalam kayak mulihin cedera tersebut sendiri gimana sih kak? Kayak tiap hari kayak fisioterapi atau gimana? Karena pemulihannya kan ini kan tujuannya untuk bisa kembali bermain sepak bola lagi kan. Jadi saya setiap hari itu harus semangat lah intinya kan untuk menjalani pemulihan tersebut. Karena ini cukup tricky dalam menjalani pemulihan tersebut, bisa gagal, bisa operasi kembali jika tidak bisa di fisioterapis profesional dengan benar.
Jadi ya jalanin terus, semangat, karena fisioterapis yang profesional itu saya percaya dengan fisioterapisnya, dan akhirnya saya bisa bermain sepak bola lagi. Berarti untuk sekarang sudah bisa buat. Sudah bisa, Iya, alhamdulillah. Kemarin juga habis juara di Marabahan. Wah. Setelah comeback cukup lama ya, mungkin 10 bulan ini, sudah hampir setahun lah saya sudah nggak main sepak bola lagi. Berarti comeback langsung menang lagi nih Kak. Alhamdulillah. Keren sekali. Berarti ini Kakak karena kemarin udah kayak ngalamin cedera tersebut, kayak sekarang itu kalau mulai pertandingan hati-hati nggak sih atau? Mungkin ya kalau dulu ya, waktu sebelum cedera itu, sebelum bermain itu mungkin minim lah pemanasannya atau stretchingnya lah. Kalau sekarang itu lebih hati-hati karena kan ini karena kan kebetulan lutut saya yang operasi. Jadi harus pemanasan yang benar, setelah pertandingan itu harus stretching yang benar juga. Jadi lebih waspada lah terhadap cedera-cedera ini. Iya. Berarti dalam pas Kakak kemarin juga cedera juga nyiapin mental nih buat kedepannya gimana ya Kak? Dari semua perjalanan yang udah Kakak capai itu apa sih yang paling besar didapetin? Mungkin sebagai mahasiswa dan juga atlet ya, pencapaian terbesar yaitu mewakili Poliban di ajang nasional kemarin di Malang, dan tapi sayangnya itu tidak mendapatkan juara. Tapi tahun 2026 ini akan ditandingkan lagi Porseni di Medan, dan itu menjadi target utama saya dan Poliban ke depannya. Nah, berarti Kakak Rona ini sudah ada tujuan guys buat ngewakilin Politeknik Banjarmasin dan sebagai atlet sepak bola. Oke, semoga aja nanti bakalan berjalan lancar ya. Oke. Selanjutnya buat mahasiswa lain nih yang serius sebagai mahasiswa dan juga pengen mengayomi buat di bidang atlet juga, apa sih pesan dan tips dari Kak Rona? Kalau pesan dan tipsnya, mungkin kalau kita sebagai atlet karena suka ya di olahraga tersebut dan tidak bisa meninggalkan kewajiban yang sudah kita ambil sebagai mahasiswa, ya pintar-pintar lah mengambil keputusannya, bagaimana saat jam latihan, bagaimana saat kita sebagai mahasiswa, pintar-pintar dalam mengolah waktu lah, kapan kita harus latihan, kapan kita harus belajar sebagai mahasiswa. Jadi ya, dan ini apa? Oke, berarti dari awal yang buat mahasiswa lain nih Kak yang pengen serius di olahraga tapi tetap juga bisa serius juga nih di kuliah, ada tips nggak sih dari Kakak Rona sendiri bagaimana bisa fokus di dua posisi tersebut? Mungkin tips dan pesan dari saya untuk menjalani dalam sebuah kehidupan ini yaitu pintar-pintar lah dalam mengatur waktunya, karena ini ya mepet lah kalau dibilang, karena bisa membagi untuk belajar dan latihan atau bertanding. Jadi juga berani untuk bertanggung jawab apa yang telah kita ambil keputusannya dalam bisa atau memilih dari mahasiswa atau menjadi atlet. Ya, dan juga jangan lupa libatkan Tuhan ya dalam mengambil keputusan. Itu yang paling utama. Betul sekali. Jadi seperti itulah. Dari kakak sendiri itu juga dapat support ya dari lingkungan sekitar juga, dari dosen-dosen juga ya Kak ya untuk tetap bisa fokus juga nih sebagai atlet. Dari kakak sendiri misalnya nih Kak, penasaran juga sih ya, dalam sebagai mahasiswa itu misalnya ini ada dua jadwal yang bertabrakan antara menjadi mahasiswa yang baik dan menjadi atlet yang baik. Misalnya itu bertabrakan, itu bagaimana Kak buat ngatasinnya? Pertama saya lihat dulu jadwal dari kuliah tersebut, apakah itu berkaitan dengan UTS atau UAS atau ujian, atau lihat dari segi atletnya dalam itu latihan biasa atau uji coba atau pertandingan. Saat bertabrakan ya, mungkin karena saya atlet sepak bola jadi diberikan izin dispensasi dalam bentuk surat dari klub saya sendiri yaitu Perseban atau sepak bola Banjarmasin untuk mengirim ke Polibannya. Jadi saat dispensasi tersebut, saat saya bertanding di perkuliahan tetap hadir juga tulisannya dengan status hadir. Jadi alhamdulillahnya bisa diajukan seperti itu ya, jadi milih ke sepak bola. Ya, berarti
berarti guys ini juga support yang penting banget Betul. sih guys dari pihak kampus. Apalagi kakak kan juga buat ngewakilin dari pihak kampus juga ya, Betul. pasti bakal dapat support sih. Oke, untuk dari kakak Rona sendiri ada lagi kah yang pengen di-sharingin atau tips atau pengalaman yang paling berkesan sebagai kakak alamin pas saat menjadi atlet? Mungkin yang bisa saya sharing itu setelah mengalami cedera, mungkin sebagian orang akan menyerah atau tidak menjalani atau takut tak menjalani operasi. Pesan saya, mungkin cedera tersebut bukan akhir dari segalanya. Kita bisa membangun ulang lagi. Kita bisa, itu koma lah bukan titik. Jadi kita bisa ngelanjutin apa yang kita suka. Jadi kita bisa berprestasi lagi tentunya. Ya jangan gampang menyerah lah. Nah guys, jadi buat dari kalian sendiri, kita banyak banget ngambil kisah dan tips-tips dari Karona sebagai atlet dan mahasiswa. Dan juga kita contoh sih sebagai yang pantang menyerahnya tadi pas ngalamin cedera. Iya, apalagi dalam habis masa resnya pas ngalamin cedera tersebut, Karona sendiri langsung bisa tampil lebih bagus lagi dan menang loh untuk pertandingan ya. Kalau kegiatan sekarang ini apa sih yang paling kakak lakuin? Kalau kita sekarang ya saya sudah terlibat alhamdulillah di Liga 4. Setelah dikontrak di Persehan Marabahan, saya mengikuti Liga 4 regional di Kalimantan Selatan. Kemudian setelah selesai magang ini kebetulan saya menyusun laporan akhir untuk seminar hasil dari magang semester 5 saya ini. Oke, berarti kakak udah di udah di semester berapa? Semester 5. Semester 5 dan berarti lagi magang juga ya? Betul, sudah selesai. Oh, sudah selesai guys. Berarti itu setelah magang itu kan kemungkinan bakalan itu ya mau lulus ya. Ada nggak sih kak apalagi yang bakalan kakak capai nanti pas setelah lulus? Mungkin setelah lulus saya ngambil, ini kebetulan saya sudah ditawarin beasiswa di S1 di STIMIK Banjarbaru, beasiswa bermain sepak futsal. Jadi setelah saya lulus sidang akhir, saya mungkin daftar di STIMIK Banjarbaru untuk melanjutin S1 saya. Berarti guys belum dari lulus aja sudah banyak tawaran loh dari beberapa pihak buat ngambil Karona ini sebagai atlet. Ya sih dari yang kita lihat dari menang pertandingan dan cara bagi waktunya dan habis yang cedera itu sebenarnya sangat-sangat inspiratif sih kak. Apalagi langsung menang tadi ya, langsung menang tanding. Oke, kita banyak banget guys nyambil kisah inspiratif dari Karona sendiri. Terima kasih banyak juga Karona sudah sharing tentang pengalaman kakak sebagai mahasiswa Poliban dan juga sebagai atlet sepak bola. Selain atlet sepak bola sebenarnya sebagai atlet futsal juga sih guys. Jadi ada dua nih ya kak ya, ada dua posisi. Berarti kalau bisa dihitung berarti ada 3 ya, mahasiswa, atlet sepak bola dan atlet futsal. Betul. Oke kak, semoga obrolan kita hari ini tuh sangat membantu bagi yang menonton juga bagaimana caranya mengatur waktu dan juga jangan pantang menyerah tadi walaupun kita dapat kesulitan ya kak ya. Nih buat kalian guys yang penasaran dengan perjalanan Karona sebagai mahasiswa dan sebagai atlet, bisa kita ikutin follow buat Instagram dari Karona sendiri. Silakan kak untuk Instagramnya apa nih? Instagramnya yaitu Rona FTAHILAH, Rona Fatahila. Nah guys jangan lupa buat follow ya, dan kalian juga untuk podcastnya jangan lupa menonton sampai habis di YouTube Administrasi Bisnis. Oke, selamat menonton.